Halo Wir, kita lanjut bahas cerita Isura. Part kali ini akan menceritakan pertandingan pertama, yaitu Torowa versus Psianop. Mungkin kalian nanti akan sedikit bingung karena terdapat banyak penyebutan pedang ajaib di part kali ini. Mungkin nanti gue bakal bikin video khusus yang jelasin berbagai kemampuan pedang ajaib supaya kalian bisa lebih mudah membayanginnya. Jangan lupa subscribe dan kita langsung ke ceritanya. Terdengar suara bel di pintu mansion milik Miziel. Seseorang yang datang adalah penjual alat pertanian dari Mirova Farming Tool Co. Di dalam mansion terdapat Miziel dan Torowa yang sedang berbincang-bincang perihal kehidupan Torowa saat di gunung. Waktu berlalu dan kini sudah tengah malam. Di waktu ini, sebuah kereta keluar dari mansion milik Miziel. Yang berada di dalam kereta adalah Miziel sendiri. Dia keluar dari gerbong menuju alun-alun kota tua yang sepi. Itu adalah lokasi di mana pertarungan antara Torowa dan Psianop akan dilakukan. Sambil memeriksa kondisi pasir di sekitarnya, Miziel menurunkan karung kain yang menumpuk di ranjang kereta. Dia tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Dia harus menyelesaikan semuanya sebelum malam berakhir. Miziel berencana menaburkan sesuatu ke area pertarungan. Namun, saat dia akan membuka karung tersebut, terdengar suara dari sebuah gang. Tangan Miziel berhenti bergerak, dan dia mengalihkan pandangannya ke arahnya. Rupanya yang datang adalah Kiwel si bunga lilin. Itu kamu, Miziel, kan? Apa yang kamu lakukan, atau keluar di tempat seperti ini? Ini sudah larut malam, jadi... sial. Itu kamu, Kiwel, kampret. Jadi tas itu, apa itu? Jeruk nipis. Miziel menjawab tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hah? Tunggu. Tapi di sana tempat Psianop akan bertarung kan? Itu melanggar aturan kan? Menurutku, kamu sebaiknya tidak melakukan itu. Mengapa? Lagian, apa yang kamu lakukan di sini, Kiwel? Selang beberapa saat, Miziel menyadari dia telah salah menilai situasi saat ini. Dentang keras bergema di sekitar mereka. Kiwel berdiri di sana membawa senjata di belakangnya. Sejak awal, Kiwel sudah bersiap akan pertarungan yang akan terjadi. Ayolah Kiwel, jangan lakukan ini. Miziel setengah tersenyum sambil mengeluarkan senjatanya juga. Kiwel maju dan menebas kapaknya ke arah kepala Miziel. Miziel mundur satu langkah. Kini, rencana Miziel untuk mensabotase area pertandingan telah gagal. Di siang harinya, pertandingan pertama yang menandai dimulainya pameran amarah akan segera dimulai. Para penduduk menghentikan aktivitas mereka dan berkumpul di alun-alun kota tua untuk melihat pertarungan yang akan terjadi. Pertandingan pertama, Torowa yang mengerikan versus Psianop si stagnasi yang tak ada habisnya. Dari sebuah pintu masuk area pertempuran, sesosok Ose mulai muncul didampingi sponsornya, Kiwel si bunga lilin. Apakah kamu bertengkar di suatu tempat kemarin? Ucap Psianop kepada Kiwel. Bagaimana kamu tahu? Ya, itu benar. Ada sedikit masalah dengan Miziel tadi malam. Lalu, apakah kamu memasang jebakan, Kiwel? Aku tidak melakukan apapun. Di hari yang sama di pagi hari, Miziel kembali ke mansionnya pagi ini. Kedua lengan dan jari kakinya patah karena pertarungan tadi malam. Dia membuka pintu dan segera pingsan. Setelah kembali sadar, Miziel mengobrol dengan Torowa. Dia meminta maaf karena rencana rahasianya gagal. Namun, Torowa tidak mempermasalahkan hal itu. Lagian, sejak awal, Torowa tidak pernah diberitahukan akan rencana itu. Namun, Miziel berkata bahwa alasan Torowa datang ke Aureatia adalah untuk bertarung melawan Alus. Itulah kenapa dia berpikir bahwa Torowa tidak boleh membuang-buang waktu untuk melawan orang seperti Psianop. Kembali ke saat siang hari, para penonton terdiam melihat kedua peserta saling berhadapan. Berdiri di antara kedua peserta, dia adalah Menteri ke-26, Meka si pembisik yang berperan sebagai wasit di pameran ini. Meka menjelaskan aturan di pameran ini bahwa jika salah satu peserta tidak sadarkan diri atau menyerah saat pertandingan, maka pertandingan akan berakhir. Torowa dan Psianop menyetujui ucapan dari Meka. Meka memandang mereka berdua dan mundur ke puncak tangga batu yang baru saja dipasang. Beberapa saat kemudian, suara tembakan tanda pertarungan telah mulai terdengar. Torowa dan Psianop segera melangkah maju. Torowa mengayunkan ketel si pedang ilahi. Namun, Psianop berhasil mengelak dan menyelinap. Psianop berbalik menyerang dengan tinjunya. Pukulan keras di bagian hati. Tubuh besar Torowa terlempar jauh, sejauh 2 rumah. Membalikkan tubuhnya saat terlempar, Torowa berhasil mendarat dengan sikap bertarung. Gerakanmu barusan,
Apakah kau tahu tentang pedang ini? Kamu setengah langkah lambat dalam mengambil sikap. Oleh karena itu, jangkauan pedang itu bernilai setengah langkah di depanmu. Syanop mengincar celah sesaat ketika Torowa mengayunkan pedang ajaibnya. Di sisi lain, Torowa akan memanfaatkan serangan Syanop untuk membalas dengan serangannya sendiri. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba pedang ajaib yang tergantung pada rantai di pinggangnya mengalami respon. Ozai itu menyerang. Torowa mencoba melakukan serangan balik. Namun, sebuah cairan melingkari tubuh Torowa dan mengikatnya. Torowa tidak bisa bergerak. Torowa sedang mencengkram Nelsew. Namun, saat ia mencoba mengiris Syanop, baik leher dan bahunya tidak bisa bergerak sama sekali. Perlahan-lahan, pedang Nelsew itu jatuh tanpa daya dari tangannya. Meskipun terlihat Syanop yang saat ini mendominasi, tiba-tiba Syanop merasakan ancaman yang berbahaya. Syanop langsung mencabut perisai dobotnya. Kilatan perak dari pedang ajaib menembus tempat mereka berdua. Torowa mengiris bahunya sendiri. Syanop mencoba kabur. Namun, Torowa berteriak dan mencegat gerakan Syanop dengan segerombolan tusukan. Dorongan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terjadi pada waktu yang bersamaan. Terkena tusukan itu, Syanop terlempar. Di sisi lain, Torowa yang harusnya juga terkena tusukan pedang ajaibnya sama sekali tidak terluka. Rupanya, serangan tadi berasal dari Gidimel si Jarum Menit, sebuah pedang ajaib yang dapat memutarbalikan sebab akibat. Tanpa jeda sedikit pun, Syanop terus bergerak. Torowa telah menghunuskan pedang ajaib berikutnya. Angin badai yang tak terhindarkan menyerang Syanop. Tubuh Syanop terangkat. Di saat yang sama, Torowa menggabungkan serangannya dengan pedang Nelsew. Badai api tercipta. Bangunan-bangunan di kota tua runtuh hanya karena gelombang kejutnya. Penonton mengeluarkan teriakan riuh. Namun, Syanop telah melompat dari momentum hembusan pertama. Syanop menyerang kembali dengan tinjunya yang berbentuk pisau. Di saat yang sama, Torowa juga mengayunkan pedang Vajgir. Namun, Syanop berhasil menghindar. Torowa segera menangkis serangan Syanop dengan pedang jarum hujan. Torowa terlempar ke belakang dan terbaring di salah satu bangunan yang hancur. Pedang ajaib hanya memiliki dua jenis fungsi, kata Syanop sambil dengan mulus meluncur keluar dari dinding bangunan yang meledak. Fungsi yang memungkinkanmu mengenai lawan dengan mudah, dan fungsi untuk membunuh lawan saat lawan terhubung. Fungsi pedang apapun, pada umumnya tidak lebih dari itu. Menurutmu, kamu akan bisa tetap tidak terkena serangan sampai akhir? Pedang beracun dan es di tangan kanannya, dan pedang jarum hujan di sebelah kirinya. Silakan dan coba. Jangan anggap enteng aku. Aku baru saja melihat kemampuan pedang penusuk hantu itu. Kau berniat mengikat lawanmu dengan pedang ilusimu, dan kemudian meluncurkan serangan mematikan dari pedang ajaib di tanganmu yang lain. Pertarungan terus berlanjut. Torowa dan Syanop saling terus menyerang. Meskipun begitu, Syanop terus berhasil menghindari tebasan Torowa. Di sisi lain, Torowa menerima serangan demi serangan yang Syanop lancarkan. Torowa mengalami batuk darah karena damage yang dia terima. Torowa menyerang kembali dengan teknik mematikannya. Tiap tangannya memegang dua pedang ajaib. Mengkombinasikan serangan dari berbagai pedang ajaibnya, menggunakan trik serangan tipuan, Torowa berhasil memotong Syanop menjadi potong-potongan kecil daging. Torowa yang mengerikan menghela nafas panjang. Tubuh lembut Syanop terkoyak, dan cairan yang merembes membasahi pasir alun-alun. Namun, beberapa saat kemudian, terdengar suara gumaman. Tinggal 3 lagi, ucap Syanop yang terluka parah. Ada 3 pedang ajaib yang belum digunakan Torowa dalam pertandingan mereka. Dia belum pernah menunjukkan pedang ajaibnya sebanyak ini, bahkan kepada badai partikel dan Mestelexil si kotak pengetahuan yang putus asa. Syanop dan Torowa bertarung kembali. Pertarungan berlangsung sangat intens. Jeritan penonton menggema di seluruh kota tua. Kesadaran Torowa mulai hilang, dan bisikan pedang ajaib merasuki dirinya untuk membunuh semua orang. Torowa melompat dengan kecepatan luar biasa dan menyerang Syanop. Dia menyerang dengan sangat brutal dengan semua pedang ajaibnya. Gumpalan awan badai tercipta dari pedang Torowa dan akan meledak ke arah Syanop. Namun, ledakan itu juga akan mengenai para penonton di sana. Tepat sebelum hal itu terjadi, Torowa memukul lengan kanannya sendiri. Ledakan api yang meledak di udara diarahkan menuju kanal, mengalir melalui pagar besi dan menguapkan air hingga dasar sungai terlihat. Torowa yang mengerikan, kamu hanya menggunakan teknik yang dipinjam dari orang lain. Itu yang ingin kamu katakan kan, Syanop? Kamu kuat. Aku tidak menyangka bahwa ada pendekar pedang yang hebat selain parti pertama. Mereka berdua terus bertarung. Torowa mulai melacak kelincahan Syanop saat dia melewati pertahanan Torowa. Torowa mulai bisa merasakan keinginan dari lawannya. Dari pertarungan sengit mereka, Torowa berhasil menginfeksi Syanop menjadi kristal yang bersifat korosi.
Pada saat-saat terakhir, Shiano bergegas mencoba menjangkau musuhnya. Torowa sudah tahu dia akan membuat pilihan ini. Kilatan pedang. Shiano stagnasi yang tak ada habisnya terbelah menjadi dua. Itu adalah serangan dari pedang Inred yang tebasannya tidak menimbulkan angin dan suara. Torowa jatuh berlutut. Ketika Shiano berhasil melewati patahannya di saat-saat akhir, dia menyadari kedua lututnya telah ditinju dengan serangan yang tajam dan menusuk. Kamu tidak bisa bangun. Sebuah suara memberitahunya dari belakang. Keringat dingin keluar dari punggung Torowa. Torowa mencoba untuk berbalik. Di tepi kiri pandangannya, separuh tubuh Shiano yang terpenggal mencair. Separuhnya terkena pedang racun dan es yang tersihir. Di waktu singkat itu, Shiano telah memotong separuh tubuhnya yang terkorosi oleh racun dan membaca situasi dengan baik. Dia berhasil menghindari inti selnya terpotong menjadi dua karena serangan itu. Namun, meskipun begitu, sebuah organisme cairan tidak mungkin bisa hidup setelah kehilangan separuh tubuhnya. Shiano, ucap Torowa dengan terpatah-patah. Kamu mungkin mengaku telah bangkit kembali dari neraka, Torowa yang mengerikan. Teknik ini milik Nafsi Nirvana. Aku lupa menyebutkannya, tapi di awal pertandingan, aku meninju hatimu. Kamu mungkin tidak menyadari rasa sakitnya. Kamu terus berjuang dengan nafas yang tidak teratur. Sama seperti bagaimana kamu menggunakan ilusimu untuk membantu tindakanku. Aku memfokuskan pukulanku pada tubuh bagian atasmu. Jadi, pada saat yang menentukan, kamu tidak akan bisa melindungi tubuh bagian bawahmu. Torowa mencoba berdiri dan bertarung kembali. Namun, kakinya tergelincir dan dia pingsan karena damage yang dia terima. Kiwel si bunga lilin mengarahkan pandangannya ke tanah seperti biasa saat dia keluar dan untuk menyambut calon pahlawannya. Aku tahu itu. Kamu bisa menang, Kak, karena kamu mampu mengalahkan Torowa yang mengerikan. Aku yakin kamu akan menjadi yang terkuat, Shiano. Aku diberitahu bahwa itu akan memakan waktu 5 tahun. Hah? Sebelum pertandingan ini, aku menghadapi situasi yang mengharuskanku menggunakan seni kehidupan regeneratif pada tubuhku ini. Aku berencana melakukan hal yang sama di sisa pertandingan juga. Dengan setiap regenerasi, aku kehilangan 5 tahun masa hidupku. Shiano terkekeh. Dia menghabiskan 21 tahun di labirin pasir. Ada 4 pertandingan lagi hingga final. Dan dia telah menggunakan regenerasi penuh 1 kali selama pertarungannya melawan Nef. Umur OC dikatakan paling lama 50 tahun. Dwarf itu sangat kuat. Jika pedang terakhirnya memiliki teknik membunuh instan, aku pasti sudah mati. Pertandingan pertama. Kemenangan jatuh ke tangan Shianopsis stagnasi yang tak ada habisnya. Oke Wir, makasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.